tapi akhirnya udah hadir. Tapi kalau kok David, kok ini balik lagi ya untuk semuanya juga para viewers siapapun di sini, ini diskusi kebuka. Jadi gua nggak mau ada, maksudnya kayak kalau emang udah nggak mau ngobrol atau apa capek, it's okay, no problem. Dan siapapun yang ada di sini juga kalau mau bersuara, selamat datang untuk Bang Iman, Mas Ibnu juga selamat datang. Terima kasih udah nyempetin. Malam teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Boleh saya izin bicara? Boleh. Silakan siapa aja di sini yang mau itu boleh. Halo, selamat malam. Boleh. Oh, Pasta duluan. Silakan Pasta duluan, mau tidur ya? Selamat malam. Besok kerja ya? Silakan Pasta. Silakan. Jadi selamat malam semuanya. Pertama kali mungkin yang harus gue omongin adalah sorry karena berkat Buset dah, centang-centing. Karena ulah gua yang ya gua rasa kayak keresahan gua yang ada di sport ini. Sebenarnya keresahan gua tuh banyak banget. Cuma nggak semua keresahan tuh harus dipublikasikan, itu pertama. Dan yang menurut gua sebenarnya model diskusi kayak gini tidak harus dipublikasikan, itu pertama. Karena gua udah bilang sama adminnya Opi juga, gua nggak mau kalau ini diadakan secara live. Gue lebih mau kalau ini tertutup, kita diskusi, karena ini emang untuk perkembangan e-sport bersama-sama. Toh sekalipun dipublikasikan, untungnya buat kita semua apa sih? Yang kita inginkan kan semuanya kemajuan e-sport bersama-sama. Itu yang pertama. Terus karena udah ada banyak banget juga komen yang masuk ke sosial media gua, jadi akhirnya gua ya udahlah, karena udah telanjur basah gini juga dan gua harus bertanggung jawab tentunya. Ya udah. Gue setuju sama Pasta. Menyempatkan gue sangat setuju buat Pasta sih sebetulnya. Gitu, dan gue udah nyimak dari tadi obrolan entah gue sangat setuju dengan Pasta soal masalah kayak gini gitu loh. Gue sampai dibangunin tidur tau gak? Figur-figur lain yang dari tadi udah ngobrol di sini. Gue rasa gue udah mendapatkan poin yang betul ingin ya. gue dengar dari Pak David ya, ownernya CEO-nya dari OPI gitu. Sebenarnya ini keresahan gue lebih ke arah perkembangan e-sport sih yang udah berjalan. Kalau di Indonesia tuh jujur perkembangan e-sport tuh lambat banget. Gue terjun ke e-sport itu dari tahun 2013-2014 untuk mempelajari ekosistemnya seperti apa. Mimin ketawa lagi. SMP menuju ke SMA kalau gue nggak salah. Terus akhirnya gue tenggelam bahkan untuk mempelajari dunia shotcaster. Dimulai dari Dota 2 sampai sekarang akhirnya gue dapat kesempatan yang cukup banyak. Terima kasih buat Tencent untuk gue berkarir dan berkarya di PUBG Mobile. Itu banyak banget kesempatan yang gue dapat. Tentunya banyak banget gitu pengalaman yang gue dapat di e-sport. Gue berantem sama Vela karena masalah celotehan gue. Dulu gue super toxic, kalau ngechat tim goblok gue bilang goblok segala macam. Tapi gue sadar perkembangan e-sport semakin kesini itu semakin berkembang gitu, dan tidak hanya untuk sebuah kompetisi. Gue juga sering bilang bahwa e-sport ini sekarang sudah menjadi entertainment sport untuk perkembangan e-sportnya sendiri. Apakah salah kita bikin konten di luar kompetisi? No. Itu nggak salah, itu malah menunjukkan seberapa besarnya e-sport ini berkembang. Bahkan kita sekarang udah ngeliat juga beberapa. Jadi gue perkenalannya apa nih guys? Halo, saya Iman, saya calon CEO tim rahasia. Jangan dikasih tahu dulu ya kan. Nanti timnya baru bulan Januari. Kalau dikasih tahu sekarang bocor. Gitu guys. Bingung aku ya kan. Ngejelasinnya mulai dari mana. Nanti lihat di klip aja bocorannya. Entertainmentnya yang benar-benar entertain. Tapi ketika gue akhirnya masuk ke dunia entertain e-sport, apakah entertain e-sport lebih tinggi dibandingkan entertain TV? Big no. Kita cuma sekedar kacang di sini. Setuju. Hanya kulit kacangnya aja, atau bahkan bukan kulit kacang menurut gue. Ya, jadi keresahan gue ini karena gue ngeliat sekarang perkembangan e-sport itu udah besar banget gitu, dan orang tahu e-sport. Apa sih e-sport? Electronic sport. Apa aja di dalam sini ya yang tadi gue bilang gitu, ada turnamen, ada segala macamnya, ada entertainnya juga, ada konten dan lain-lainnya gitu. Ya jadi sebenarnya gue nggak pengen speak up terlalu banyak gitu ya, tapi ada beberapa hal yang masuk ke kuping gue dari beberapa orang di circle gue yang sudah menganggap e-sport itu bagus, terutama di daerah perumahan gue. Tapi tiba-tiba kayak gue dapet obrolan, Yogi kamu apaan yang bocor sih? Karir di mana sih sekarang kerjanya? Orang cuma lihat sendiri gitu WhatsApp doang ya. Bocor udah kayak apaan tahu. Ya? Wah, udah kayak gua ngebocorin nomor teleponnya Luna Maya, heran. Itu kayak yang di TikTok itu. Hari-hari. Gue udah mulai bingung nih.
kok arahnya e-sport sekarang jadi ke konten-konten kayak gitu ya. Gua sampai Dan entah sedetik kenapa di Pak. kepala gue mungkin karena emang muncul Yang di bocor di nomor FYP gue Mimin. juga ya, Mau gua kasih nomor Mimin kah? OP yang teringat di kepala gua gitu. Karena kan FYP OP tuh entah kenapa kita searching masalah apa juga ntar tiba-tiba nongol gitu. Jadi ya yang gua tangkap sekarang perkembangan e-sport sekarang yang diikutin sama para orang tua adalah hal paling simpel yang bisa mereka sentuh ya platformnya TikTok. Mbak-mbak warung gabut nontonin TikTok. Semua terekspos tentang TikTok segala macam. Nah, yang tadinya e-sport ini gimana ya bilang ya, yang tadinya e-sport ini lebih besar ke kompetitifnya, Iya, sekarang bubar juga masih aja cukup ya besar kan. kompetitifnya, tapi ada beberapa branding yang memang dilakukan oleh OP ini tidak terlalu banyak gitu untuk masalah kompetitifnya, untuk masalah e-sportnya dan segala macamnya. Apakah itu salah? Ya enggak, itu benar gitu karena entertain adalah bagian dari e-sportnya juga. Mau dikata Jadi link ya desa bocor menurut juga gua kagak sih bisa kalau masuk misalkan ke emang mau atas. ada cukup banyak, gua tahu talentnya OP bagus-bagus, konten mereka juga bagus-bagus gitu. Terus kalau memang misalkan mau berkaryanya untuk entertain yang seperti itu, gue punya saran yang lebih bagus nih, bukan bukan menjelekkan ya Pak David ya, ini sekedar kritik dan saran aja gitu. Gue juga tidak minta dikritik dan segala macam karena ini adalah opini gue, tapi kalau mau dikritik ya nggak apa-apa untuk omongan gue ini. Ya kayak mungkin beberapa manajemen e-sport memisahkan gitu untuk manajemen talent mereka dan juga e-sport mereka, konten yang mereka upload di manajemen talent mereka apa, konten yang mereka upload di e-sport Kamera Lord mereka itu Iman ya apa, mereka kelihatan. pisahkan. Nggak Nah, bisa jadi ngeklip kalau kah? misalkan memang ada branding yang berbau-bau tentang Jangan apa yang diklip gue posting di dulu. sosial media dan tiba-tiba Ntar FYP trending, lagi ya kan. tiba-tiba menjadi perbincangan di mana-mana, ya akankah lebih baik kalau dipisahkan. Jadi yang e-sport ya emang e-sport, mungkin ntar ada baru lagi berubah jadi OP Entertainment, jadi bisa masuk ke acara-acara yang gimana, karena tadi gue sempat ngedenger juga ada sempat untuk film lah segala macam, itu bagus menurut gue. Jadi gue di sini cuma pengen mengutarakan keresahan gue aja masalah e-sport, masalah hal-hal yang sudah kita perjuangkan dari zaman dulu. Gue jujur tumbuh besar itu di e-sport, jadi gue bener-bener cinta banget sama e-sport ini, cinta banget sama passion gue yang udah gue bangun selama ini. Jadi ya kalau memang ingin tetap ada konten seperti itu, saran dari gue ya mungkin embel-embel e-sportnya yang agak sedikit dipisahkan gitu. Jadi supaya semuanya lebih baik juga. Itu aja sih. Terima kasih. Thank Oke, you, thank Mas. you. Thank you. Gimana mau ditanggapi atau bagaimana? Kau David silakan. Oke, untuk yang masalah nama, menurut gua itu purely sesuatu yang apa hak kita lah untuk melakukan ya. Jadi, but I don't know, kita nggak bilang iya, kita nggak bilang enggak, but itu kita tampung lah, kita tampung. Oke, sekarang yang untuk joget-joget e-sports tuh yang joget-joget ya. Oh, no, 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 no. Itu maksudnya gue nggak pengen bahas di sana karena gue udah dengar Oh, dari tadi bahasnya muter di sana. Jadi gue oke. lebih lebih pengen mengutarakan apa yang ada di pikiran gue aja sih. Kan tak kenal maka tak sayang kan kalau kata Ojik. Jadi gue hanya Guys, mengutarakan apa yang ada di Oji kepala gue. barusan bilang, "Bang, Kalau nomor gue misalkan bocor Pak ya." David menjelaskan Gue diteleponin sama di WA-in. Gue penjarain satu-satu ya. Kalau kayak gini, gue hitung 1 sampai 3. Kalau nggak gue bubarin sekarang juga. Habis itu udah, bubarin aja, nggak usah ada tontonannya. Gimana? Sebuah pemikiran ya, sebuah pemikiran. Gue serius nih. Sekarang gini, kalau misalnya kita bilang Ada di klip bang katanya, ada yang ngeklip. case-nya Kalau nggak hapus, gue di tag namanya sekarang juga, selesai hidup kalian ya. orang awam yang nggak ngerti e-sports nih, nggak ngerti e-sports. Berarti gue berasumsi orang itu belum tahu e-sports itu apa, ya. Sekarang kalau kita gini, Ini gue di tag dari sekarang ya. TikTok ads atau Goblok kadang-kadang. iklan TikTok yang paling mahal, yang paling efektif, yang paling maaf, dicari. maaf saya potong sebelumnya. Kalau masalah itu kan saya kurang paham ya. Yang saya resahkan di sini kan lebih ke gimana caranya sebuah manajemen e-sport membawa Nomor Oji guys ya, Aditya, orang banyak. Aditya, Orang Aditya Maulana nih. sebutnya Satu udah gua capture screen. juga kita ingin membawa nama e-sport itu lebih dikenal Sekarang juga, ke orang ini gua tandain. tujuannya. Karena itu yang paling susah kita lakukan. Kalian itu Boleh Mas Ibnu silakan. abahku YP. Sorry banget nih nggak punya banyak waktu. Salam kenal Pak David semuanya. Nih ya. Malam semuanya. Malam Mas Ibnu. Saya udah Ini dua orang ini nih. Ya. beberapa pendapat
pendapat dan opini dari saya udah saya Ini dua orang ini ke Ko David juga, secara pribadi ke Irli juga. kalau kebiasaan, ini udah gue catat ya. Lihat proses selanjutnya. Kita di masa sosialisasi dan edukasi. Aok Zanas percuma lu mau ganti ID lu juga mau kayak gimana. ID lu bakal keluar. Sekarang gue minta nomor ID-nya admin. Gue minta ID-nya. Gue nggak mau tahu. Titik sekarang juga. Ya. Gue minta ID-nya. Gue minta ID-nya sekarang juga. Terserah mau Titik, nggak pakai koma. branding timnya seperti apa, tapi tolong jangan korbankan e-sportsnya, kata e-sports ini, gitu loh. Itu yang saya bilang. Maksudnya gini loh, karena masyarakat di Indonesia ini belum siap untuk menerima itu. Dalam Nih ya, arti, dua ini. jangan sampai Admin gue Ferry atau persepsi atau Dendru, lihat klipnya, abis itu hapus, terus urus dua orang ini nih. atau anak-anak gamers yang masih Oke. calon-calon lah, Termasuk sama ini juga ya. anak e-sports ini, jadi persepsinya jelek Ini. gitu loh. Apa yang Dendru sama Ferry kan bisa buka Nimo gua kan. e-sports Ya. itu kan Dendru sama Ferry bisa buka Nimo gua kan. rancu gitu. Ini ditunggu nih, Menjadi rancu. Jadi yang deretan ini. sampai persepsinya, loh ini kok e-sports, ya balik lagi, e-sports kok joget-joget, e-sports kok negatif, itu loh. Yang kita lakukan sekarang itu kan masuk ke dalam edukasi itu, ekstrakurikuler, misalnya kita mau perjuangan itu ke Kemendikbud. Lu tuh namanya sama aja kalau seandainya gitu kan menyebarkan sebuah informasi. Di ekstrakurikuler itu ada diajarkan tentang branding untuk joget-joget di TikTok, kan nggak ada gitu loh. Pastinya kan ke arah kompetitifnya, bukan brandingnya gitu loh. Jadi tanggung jawab kita semua adalah membranding e-sports ini sebagai ke arah positif. Jadi OP e-sports ini punya exposure yang besar, ya kan? Berarti sudah harus bertanggung jawab atas nama e-sportsnya ini. Karena e-sportsnya ini, karena e-sportsnya ini itu mewakilkan seluruh penggiat e-sports ataupun yang di dalam cabang olahraga e-sports. Itu sih maksud gue. Oke? Itu aja kali ya yang gue sampaikan, sedikit aja. Kalau mau ditanggapi boleh. Thank you Mas udah speak up tentang ini. Oke. Gini, kalau kita sebenarnya justru aku tadi salah satunya yang mau tanya ke Mas Ibnu adalah sebenarnya kurikulum yang di e-sports ini berarti hanya kompetitif nih, Mas Ibnu nih. Betul, kompetitif. Hanya kompetitif. Itu kita concern di kompetitif di akademi ataupun ekstrakurikuler. Oke. Gitu. Kenapa nggak dimasukin dari sisi entertainment side-nya juga ke kurikulum itu? Misalnya, ini masukan ya, aku bukan mengkritik, ini masukan untuk aku. Soalnya industri e-sport sendiri itu dari sisi entertainment side-nya, content creating-nya, kreatifnya, manajemennya, itu tuh besar loh. Kalau misalnya kita hanya fokus beri kurikulum dari sisi kompetitif aja, kita bisa cek datanya, mungkin kira-kira berapa orang nih kira-kira yang minat untuk ikut. Saya jawab. Oke. Yes. Kita berbicara soal e-sports dan ini di bawah Kementerian Kemenpora, ya, di mana handle tentang olahraga pastinya. Kenapa di kurikulum itu hanya ada sisi kompetitifnya? Kalau kita ngomong soal branding, entertainment, itu ada di ekonomi kreatif. Kemenparekraf itu beda lagi, gitu loh. Itu harus dipisahkan. Makanya gue bilang e-sports dan gaming industry itu harus dipisahkan ekosistemnya, gitu loh. Itu, Ko David. Kenapa kita lebih concern ke kompetitifnya? Karena memang misalnya gini, ekstrakurikuler ada karate, ekstrakurikuler ada ya, judo ataupun apa-apa, itu kan semuanya kompetitif, gitu, olahraga, gitu loh. Oke, kalau misalnya, ini pertanyaan aku berikutnya, Mas Ibnu. Kalau misalnya, OP joget-joget nggak boleh, jadi harus ganti nama, nggak boleh pakai e-sports. Apakah ini akan berlaku ke tim lain? Berarti tim lain yang joget nggak boleh pakai tulisan e-sports. Kayaknya tadi ini ya, Ko David sudah disampaikan juga. Mungkin Pasta tadi udah sampaikan sedikit, kayak model Bigetron gitu, kan ada Starion ya. Talent management sama e-sportsnya dipisahkan gitu loh. Tapi di kontennya, ya mungkin ini Koet juga bisa jawab. Di kontennya TikTok
Bigetron, Evos itu juga ada konten joget loh. Tapi kita kembali ke opini masyarakat. Opini masyarakat nggak bisa dilawan. Kalau misalnya mereka punya opini yang negatif, bisa dilawan nggak? Itu loh. Sih masalah aturan Kita sih menilai, ini. yang menilai itu masyarakat, bukan kita 1, 2, 3 orang. Gue pengen ngomong Gitu loh. sebetulnya guys. Oke. Demokrasi ini kan tentang opini seluruh masyarakat. Bukan cuma 1, 2, 3 Bukan, orang. Pak. Ini kalau misalnya Ini cuma Pasta beropini permasalahannya sih adalah kita bisa, masalah maksudnya underlying juga, Pak. kita bisa ngomong cuma Pasta nih yang ngomong gitu, ataupun cuma Oji nih yang ngomong. Ini opini masyarakat banyak sekali loh. Betul. Dan Setuju. ya itu Tapi yang menurut aku kita gini, Mas Ibnu. Menurut aku gini, Mas Ibnu. Itu apa ya? Terus kan di dunia e-sports ini tren itu sangat cepat dan sangat gampang berganti ya. Misalnya tiba-tiba ada satu tim yang diperbolehkan untuk joget, OP nggak boleh joget nih, anggaplah sekarang kita nggak boleh joget, atau kalau mau joget ganti nama e-sportsnya. Terus ada tim lain yang pakai nama e-sports, mereka tetap joget, terus dapat hype yang mirip dengan OP. Aku yakin OP nggak akan seperti ini selamanya. Terus apakah dia juga harus menghilangkan kata-kata e-sports itu? Apabila itu terjadi sama Koet misalnya. Gini. Mas Sebenarnya Ibnu, sorry. Oke, Mungkin saya tambahan dikit aja. boleh. Ya, tadi ada ngomong soal e-sports lain, kenapa boleh joget-joget tapi OP gak bisa ya kayak gitu. Kita juga paham kok, itu sesuatu kayak Saya nggak, dulu. Saya nggak pernah bilang OP itu tidak boleh joget-joget, itu nggak pernah bilang. Kita kan ngomong soal opini ya. Jangan sampai persepsi masyarakat ini negatif tentang e-sports. Itu aja yang saya concern. Karena apa? Nanti bertabrakan dengan sosialisasi dan edukasi yang kita berikan ke masyarakat yang kita jalankan ini gitu loh. Itu aja sih yang saya concern. Bukan berarti nggak boleh joget. Tapi kan kalau ada opini masyarakat yang negatif, loh, kita kontra sekali dong. Kita jadi yang berjuang untuk e-sport, untuk edukasi sekarang jadi ya terganggu gitu loh. Itu sih kalau Iya. Kalau dari saya sih lebih ke dance itu kan ada tren juga, apa yang lagi hot atau yang enggak gitu. Tapi dari sisi branding semua perusahaan mau brandingnya kayak gimana kan ada gitu, mau family friendly kayak mau kayak gimana. Kalau dari speaking for Bigetron side kan kita sendiri tahu lah banyak bocil yang dukung Bigetron, malah sampai ada sebutan bociltron gitu. Cuma kita filter gitu apa yang kita mau up sebagai entertain konten di e-sports kita gitu. Tapi di e-sports konten kita itu lebih banyak kan kayak 80% soal e-sports. Jadi masih menurut saya masih oke gitu. Maksud aku itu bukan larangan kayak nggak bisa ambil konten dari luar e-sports. Kita juga ada konten kayak makan bersama, review makanan dan lain-lain gitu. Cuma open banget sih, tapi lebih ke persepsinya itu apakah brand tersebut ini majority-nya kontennya itu tentang soal e-sports gitu. Dan kalau buat kita sendiri kalau Bigetron kayak kita ada berapa kali kayak ini dari kita juga tunjukin kayak talent, kalian mau gak joget yang ini? Mereka sendiri yang rasa ini gak pantas buat branding mereka pribadi loh. Bukan dari Bigetronnya sendiri, dari Bigetronnya malah nawarin talentnya malah gak mau gitu. Ya, dan kami langsung, oh mungkin ini gak cocok buat mereka punya audience gitu. Karena audience kita sama talent kita itu sangat 11-12 mirip gitu. Kita brandingnya mau kayak gimana gitu. Itu sih opini dari saya. Oke, gue boleh nanggepin dikit nggak? Gue nggak tahu ya kenapa keresahan gue malah jadi panjang, malah jadi semua pihak datang, ada CEO berapa banyak di sini, terus ada ketua IESPA juga dan lain-lainnya gitu. Jadi menurut gue kayaknya diskusi ini menurut gue ya untuk saat ini detik ini jadi agak kurang sehat, malah jatuhnya jadi kayak OP eSport versus everybody gitu. Gue gak pengen hal itu karena yang gue inginkan di sini adalah perkembangan esportnya itu kita ngerangkul bareng-bareng. Dan gue nggak pengen adanya keributan kayak gini. Gue cuma ingin kita ya udah namanya kita kompetitif, kita bersaing entah dari konten, entah dari kompetisi, itu semuanya kita pengen yang sehat. Senggol-senggolan, sikut-sikutan pasti ada, tapi fair the game gitu. Udah sebatas di situnya aja. Untuk berkembangnya bareng-bareng ya kita pikirin bareng-bareng. Gue nggak pengen ada perpecahan segala macam. Dan menurut gue kalau diskusi ini dilanjutkan malah akhirnya malah adanya kayak
kubu-kubuan antara kubu A, kubu B dan segala macam. Karena ini menurut gua diskusinya udah agak nggak sehat. Betul, Karena Pasta. udah adanya Sebentar, dari Pasta. Pasta, Ya, Diza makanya saya sebentar bilang Pasta dia Riza. offline aja. Ya ngerti. Kalau seandainya gue offline itu lebih setuju banget, ya kan? Iya, betul, Nah, offline sebentar. betul. Ini kan udah keterlanjuran, gitu kan ya. Sebetulnya kan juga jadwalnya OP itu kan ada di Planet Esports nanti ya, Rabu ya, gitu kan. Nah, cuman di sini disclaimer. Tadi kan juga kata Pasta kan udah terlanjur basah juga. Nah, cuman yang maksudnya yang di sini yang gue pengen ucapkan adalah untuk yang lainnya, jangan terlalu menyudutkan di pihak OP-nya dulu. Nah, maksudnya kan kenapa tadi dari Pasta itu bisa jadi berkepanjangan gitu kan ya. Sebetulnya kan ada momentum juga Pasta di situ yang terjadi ya. Nah, kebetulan ada juga Ed di sini. Halo Mas David, perkenalkan. Nama saya Iman, Mas. Nama saya Iman. Halo. Saya ex CEO BFD. Dulu saya pernah jadi CEO BFD. Sekarang saya juga pengen jadi salah satu CEO salah satu tim tapi belum bisa di-announce gitu ya. Dan abis itu saya juga pemilik Hero Studio. Dan kebetulan Mas, kita sama-sama ada di TikTok Mas. Dalam artian ada di TikTok itu saya juga ada prestasi juga di TikTok. Sama-sama verified account juga untuk Hero Studionya ya. Nah, saya pribadi Mas ingin sebetulnya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati Mas untuk bisa datang diskusi bersama kita juga, dan mohon maaf juga kalau seandainya dari tadi terkesan ini menyudutkan OP. Nah, cuma sedikit disclaimer ya Mas ya. Dari saya pribadi sebetulnya dari Pasta sendiri omongannya bisa menyambung ini kan awalnya diawali mula dengan adanya video GenForce ya Mas ya, yang kemudian juga saya tanggapi. Nah, cuman di sini saya juga pengen masyarakat tahu bahwasannya satu hal. Saya juga termasuk daripada fansnya OP Mas. Gitu loh. Nah, di live saya pun beberapa kali juga saya bilang, untuk OP menjalankan bisnis ini nggak bisa terus-terusan kalian anggap itu sebuah pargoy. Saya sangat setuju dengan pendapat Mas terkait masalah entertainnya, gitu loh ya, dari segi entertainnya. Nah, cuman di sini terkait masalah stigma masyarakat yang berubah menjadi negatif, dan kemudian masalah kemarin yang mungkin Mas sendiri juga udah tahu yang menjadi heboh ya, sebelum akhirnya Pasta juga keluar, gitu kan ya, yang terkait masalah kenal saya tidak, gitu ya. Nah, bahkan saya menghimbau di situ kepada seluruh viewer saya pada saat live. Nanti Mas bisa lihat klip live saya secara utuh ya Mas ya, ada replaynya kok. Nggak pernah ada yang saya hapus di Nimo. Di situ mengatakan bahwasannya tidak ada kesalahan yang terjadi pada saat itu sama sekali Mas. Gitu ya. Yang walaupun waktu itu pada saat itu BTR GenForce dibilang kenal bapak kau nggak gitu ya. Di situ tidak ada kesalahan apapun yang terjadi. Nah, cuman kenapa itu menjadi viral? Karena ternyata masyarakat Indonesia, betul kata Mas Riza tadi, tidak bisa ditampik terkait masalah etika dan masalah mereka bersuara. Karena ibarat kata netizen itu bebas bersuara, tapi bagaimana cara kita menanggapinya. Pada saat itu saya belum menanggapi Mas. Dalam artian saya belum berbuka suara karena apa? Sebetulnya di situ yang dirugikan adalah bukan pihak daripada BTR GenForce-nya. Nah, tapi di sini yang saya mau berbicara adalah terkait masalah kode etik perusahaan atau kode etik profesi lah. Pada saat itu kenapa bisa sangat heboh? Karena menggunakan daripada atributnya daripada OP Mas. Kalau Mas sadar pada saat itu ya. Nah, saya menjelaskan waktu itu kepada masyarakat bahwasannya gini. Di sini yang paling dirugikan sebetulnya OP. Saya bilang kenapa? Gitu loh. Karena namanya tercoreng karena salah satu anggotanya itu menggunakan, bukan salah satu anggotanya tapi keseluruhannya menggunakan baju OP. Nah, saya di situ tidak mengambil sikap Mas. Nah, tapi nanti mungkin kita bisa bertukar cerita setelah ini offline ya Mas ya. Ada sikap yang saya ambil pada saat itu pada akhirnya yang ibaratnya itu yang tidak dipublikasikan. Nah, disitulah. Mas, ini kayaknya out of topic yang ya. nanti kita bisa ngobrol sendiri. Boleh. Bro Iman. Bukan. Sebetulnya Iman, kalau seandainya sebelumnya dibilang out of topic sih sebentar, ini sama sekali tidak out of topic, ini masih ada di topik esports. Gitu loh. Nah, maksudnya dalam artian tadi kita menyampaikan keresahan termasuk yang joget juga kan. Nah, di sini pun juga saya tidak against daripada konten-konten entertain Mas gitu loh. Karena setuju banget amati tiru modifikasi dan pasar Indonesia juga kan. Nah, cuman di sini adalah pandangan dari sudutnya adalah dari sudut si masyarakat ini sendiri gitu loh. Jadi dalam artian sudut masyarakat ini sendiri pun itu sesuai dengan yang kata Riza tadi gitu loh. Bukannya melarang untuk joget dalam hal e-sports di sini. Nah, tapi lebih daripada sesuai dengan juga kata Ed tadi, bahkan talentnya sendiri pun juga nggak mau melakukan gitu loh. Nah, akhirnya di sini yang membuat ini menjadi pecah karena udah beruntutan berentetan masalah. Itu dari saya sendiri. Kalau seandainya nanti kita offline lanjutkan, menurut tadi Mas ini juga out of context,
itu dipersilahkan. Tapi bagi saya ini ada hierarkinya dan Mas juga harus tahu hierarkinya dan lain-lainnya. Itu aja sih Mas Oji. Oke, Bang Iman, makasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Tapi ini kayaknya benar udah mulai agak kurang Iya, betul, kondusif setuju. juga. Iya, mungkin ini Ini kita boleh udah kata-kata terakhir boleh sebelum aku mengundurkan diri, boleh masih kan, undur diri. Iya. Undur diri. Intinya gini, kita bersama-sama di sini membawa nama esports Indonesia. Yang pasti punya tanggung jawab atas esports, gitu loh. Apa tanggung jawab itu untuk membuat stigma esports ini menjadi positif. Gitu. Nah, ketika OP esports mempunyai exposure yang sangat besar, berarti tanggung jawabnya juga besar, gitu loh. Saya setuju. Jadi bukan berarti kita harus mematikan OP atau menyudutkan OP, justru kita harus mengarahkan OP yang lebih baik, Setuju. gitu loh. Saya setuju lagi. Nah, bagaimana cara mengarahkan OP yang exposure-nya besar ini menjadi lebih baik? Membuat konten yang baik dan kompetitifnya ditingkatkan, gitu. Itu saran dari saya. Kalau mau diterima boleh, kalau nggak diterima juga nggak apa-apa, Mas David. Itu kita di sini sharing, yang penting bersama-sama sepaham semuanya. Aku mau ingetin lagi, kita punya kebanggaan tahun depan di November, tuan rumah World Champion Esports di Bali. Jadi ini proses yang sangat panjang untuk bidding. Kita bidding waktu itu kemarin kita lawan Kazakhstan ya. Kita diplomasi segala macam, akhirnya dapat, alhamdulillah. Jadi ini suatu kebanggaan juga buat kita. Nah, kebanggaan ini jangan dirusak sama stigma-stigma negatif masyarakat. Gitu loh. Itu aja sih. Gue cuma mau titip itu sama teman-teman semua, Pasta, Mas Iman, Mas Irli, Mimin, Om Gadun semuanya, Koet juga. Nih Koet juga, persiapan juga Koet. Mudah-mudahan Bigetron bisa jadi juara lagi. Amin. 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 Membanggakan Indonesia. Itu aja ya. Thank you. Pokoknya buat Makasih, bro. Thank you banget ya. Ya, gue terima kasih semuanya. Buat Opi, tetap semangat, rubah image-nya, Ko David, ya, karena kalian punya exposure yang sangat besar. Saya yakin kita sepaham, kita mau membesarkan esports lebih baik lagi, oke? Yes, Oke, thank Opi. you. Thank you, Ko David. Semuanya juga di sini bentar sebelum closing ya. Ngomong, lu kan Boleh, closing. Gue pamit nih, gue duluan. Bini gue kasihan sendirian itu. Iya. Jadi pertama-tama gue mau say sorry juga lagi karena emang keresahan gue yang akhirnya menimbulkan hal ini jadi semakin panjang. Tapi yang gue harapkan balik lagi semua yang udah gue omongin tadi, tujuan kita di sini benar-benar majuin e-sport entah dalam hal apapun itu. Jadi gue harapkan tidak ada hal-hal yang memundurkan kita lagi, dimana kita udah sampai ibarat kayak naik level tangga itu udah sampai level 8 atau level 9, tiba-tiba kita ditarik mundur lagi karena ada beberapa hal-hal yang memang tentunya berdampak untuk perkembangan e-sport ke depannya. Di sini keresahan gue tidak untuk ya, tolong dicatat buat teman-teman mungkin yang ngeklip ini, karena gue yakin banyak orang yang bakal nyari AdSense dari hal ini di YouTube, entah jadi re-uploader dan segala macamnya. Gue tidak menyudutkan OP Esport sama sekali, tidak ada niatan sama sekali. Yang gue harapkan hanyalah perkembangan e-sport yang sehat, yang bagus. Kalaupun ada yang salah dikoreksi. Gue juga pernah blunder, gue juga pernah mendapatkan sanksi sosial yang begitu besar, dan gue benar-benar belajar dari hal itu. Gue juga mempelajari cara branding juga seperti apa. Gue tahu porsi apa yang harus gue keluarkan untuk komunitas, apa yang harus gue tahan, apa yang harus gue public, apa yang harus gue private, segala macam. Gue udah memikirkan dan mempelajari semua itu untuk entertainment e-sportnya sendiri. Jadi di sini buat Pak David, dengan berbesar hati gue benar-benar meminta maaf kalau misalkan apa yang gue ungkapkan dari keresahan gue ini benar-benar ada dampaknya ke OP Esport. Kita di sini semua belajar. Kalaupun emang hal yang gue lakukan ini salah, gue juga bakal mempelajari lagi supaya lebih baik. Terima kasih buat semuanya. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga semuanya aku mau terima kasih banyak yang tadi udah hadir semua, dan tersisa ada Koet, Om Gadot, Mimin, Irli, dan juga Bang Iman, Ko David juga yang udah dari tadi udah hadir dari awal. Ini mungkin niatnya pertama open discussion ini buat kayak biar kenal satu sama lain, biar mungkin bisa bertukar kontak, dan mungkin kan sibuk satu sama lain, akhirnya bisa ketemu di sini. Mungkin besok atau lusa bisa ketemu secara langsung untuk mengobrolkan, bisa
tukeran kontak secara langsung Bang Iman dan juga Ko David mungkin kalau misalnya masih mau lanjut. Dan gue juga minta maaf buat semuanya kalau misalnya masih ada salah kata, ambil hikmahnya yang baik dari sini menjadi komunitas yang lebih baik lagi. Dan juga semoga kalian semua sehat selalu, semoga makin banyak yang bisa berkumpul jadi satu, entah apapun gamenya, apapun genrenya, untuk membangun komunitas dan kita support siapapun yang akan bertanding atau terutama dari Bigetron, good luck untuk di PMGC, Ko Edwin. So buat kalian Terima semua, kasih. iya, di live-nya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau misalnya masih mau ngobrol di sini untuk Bang Iman, Opi dari Ko David, is okay, no problem. Aku tutup live-nya takutnya udah agak sedikit personal. So guys, thank you so much yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.